Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kenalkan kami dari kelompok 8 akan presentasi untuk materi keamanan basis data dengan anggota kelompok kami, diantaranya saya sendiri ada M. Afsori, kemudian ada Maylin Asyari dan juga Mas Gusti. Untuk yang pertama, saya akan membacakan materi di awal, yaitu yang pertama mengenai pengertian basis data. Basis data adalah sekumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematik yang dapat digunakan melalui sebuah program komputer tertentu untuk menjalankannya. Kemudian keamanan database tidak hanya berkenaan dengan data yang ada pada database saja, tetapi juga meliputi bagian lain dari sistem database yang tentunya dapat mempengaruhi database tersebut. Hal ini berarti keamanan database mencakup perangkat keras, kemudian perangkat lunak, orang, dan juga data. Agar memiliki suatu keamanan yang efektif, bukan kontrol yang tepat. Seorang yang mempunyai hak untuk kontrol dan mengatur database biasanya disebut database administrator. Nah, database administratorlah yang memegang peranan penting pada suatu sistem database. Oleh karena itu, administrator harus mempunyai kemampuan dan pengetahuan yang cukup agar dapat mengatur suatu sistem database. Yang kedua, pengertian keamanan basis data. Keamanan merupakan suatu proteksi terhadap pengerusakan data dan pemakaian data oleh pemakai yang tidak punya kewenangan. Sistem yang aman memastikan kerahasiaan data yang terdapat di dalamnya. Berikut ini beberapa aspek keamanan, yaitu diantaranya membatasi hak akses ke data dan servis, kemudian melakukan autentikasi pada user, dan juga memonitor aktivitas-aktivitas yang mencurigakan. Secara umum, masalah keamanan database dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama adalah pencurian dan penipuan. Pencurian dan penipuan database tidak hanya mempengaruhi lingkungan database, tapi juga seluruh atau perusahaan atau organisasi. Keadaan ini dilakukan oleh orang di mana seseorang ingin melakukan pencurian data atau memanipulasi data. Contohnya seperti saldo rekening, kemudian transaksi, transfer, dan lain-lain. Untuk itu, fokus harus dilakukan pada kekuatan sistem agar menghindari akses oleh orang yang tidak memiliki wewenang. Yang kedua adalah hilangnya kerahasiaan dan privasi. Suatu data dapat memiliki nilai kerahasiaan karena data tersebut merupakan sumber daya yang strategis pada perusahaan. Maka pada kasus ini, data tersebut harus diamankan dengan memberikan hak akses pada orang tertentu saja. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Maylin Asyari. Untuk Saudari Maylin di Baik, kita lanjut selanjutnya yaitu ada hilangnya integritas. Integritas ini berkaitan dengan akurasi dan kebenaran data dalam database seperti data korup. Hal ini akan secara serius mempengaruhi perusahaan atau organisasi tersebut. Kemudian selanjutnya yaitu hilangnya ketersediaan. Hilangnya ketersediaan berarti data, sistem keduanya tidak dapat diakses. Servis mati yang tentunya secara serius sangat mempengaruhi perusahaan atau organisasi. Saat ini banyak perusahaan yang membutuhkan kemampuan sistem yang aktif selama 7 kali 24 jam. Kemudian ada tujuan keamanan basis data. Tujuan dari keamanan database ini dapat dilihat dari 3 aspek, yaitu yang pertama ada secrecy atau confidentiality, yaitu informasi tidak boleh diungkapkan kepada pengguna yang tidak sah. Contohnya, email seorang pemakai atau user tidak boleh dibaca oleh administrator. Kemudian yang kedua yaitu ada integrity. Informasi tidak boleh diubah tanpa seizin pemilik informasi. Keaslian pesan yang dikirim melalui sebuah jaringan dan dapat dipastikan bahwa informasi yang dikirim tidak dimodifikasi oleh orang yang tidak berhak dalam perjalanan informasi. Contohnya isi email dapat diintercept di tengah jalan, kemudian diubah isinya dan diteruskan ke alamat yang dituju. Kemudian yang ketiga ada availability. Pengguna yang terdaftar tidak boleh ditolak akses. Sebagai contoh, user yang ingin mengedit
isi email harus diizinkan untuk melakukannya. Kemudian ada penyalahgunaan basis data. Klasifikasi penyalahgunaan basis data berdasarkan jenisnya, yaitu yang pertama tidak disengaja. Yang pertama, kerusakan selama proses transaksi, kemudian ada anomali yang disebabkan oleh akses database yang konkuren. Kemudian anomali yang disebabkan oleh pendistribusian data pada beberapa komputer. Dan yang terakhir yaitu ada logika error yang mengancam kemampuan transaksi untuk mempertahankan konsistensi database. Kemudian ada klasifikasi yang disengaja, yaitu jenisnya yang pertama ada pengambilan data atau pembaca data oleh pihak yang tidak berwenang, kemudian pengubahan data oleh pihak yang tidak berwenang, dan penghapusan data oleh pihak yang tidak berwenang. Baik, untuk slide yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Misti. Kan, Mas? Ya. Ya. Yang kelima adalah fasilitas keamanan pada basis data. Nah, keamanan database tersedia pada versi edukator ke atas. Nah, keamanan basis data diatur oleh properti database. Enkripsi untuk keamanan database. Salah satu hal yang penting dalam komunikasi menggunakan komputer untuk menjamin kerahasiaan data adalah enkripsi. Enkripsi adalah sebuah proses yang melakukan perubahan sebuah kode dari yang biasa dimengerti menjadi sebuah kode yang tidak bisa dimengerti atau tidak terbaca. Enkripsi dapat diartikan sebagai kode atau cipher. Sebuah sistem pengkodean menggunakan suatu tabel atau kamus yang telah didefinisikan untuk mengganti kata dari informasi atau yang merupakan bagian dari informasi yang dikirim. Sebuah cipher menggunakan suatu algoritma yang dapat mengkodekan sebuah aliran data atau stream. Bit dari sebuah pesan menjadi kripton program yang tidak dimengerti. Karena teknik cipher merupakan suatu sistem telah siap untuk diotomasi, maka teknik ini digunakan dalam sistem keamanan komputer dan network. Dari kesimpulan tadi adalah keamanan database adalah suatu cara untuk melindungi database dari ancaman baik dalam bentuk kesengajaan ataupun bukan. Ancaman adalah sengaja situasi atau kejadian baik secara sengaja maupun tidak yang bersifat merugikan dan mempengaruhi sistem secara konsekuensi terhadap perusahaan atau organisasi yang memiliki sistem database. Akan memiliki suatu keamanan yang efektif dibutuhkan kontrol yang tepat. Seseorang yang mempunyai hak untuk mengontrol dan mengatur database biasanya disebut administrator database. Seorang administratorlah yang memegang peran penting pada suatu sistem database. Oleh karena itu, administrator harus mempunyai kemampuan dan pengetahuan yang cukup agar dapat mengatur suatu sistem database. Ya, saya kembalikan kepada M. Absori. Baik, terima kasih untuk perhatiannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya Ri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.